Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah foto kebersamaan antara James Gunn dan juga Zack Snyder yang memberikan sebuah foto kebersamaan mereka untuk menyatukan semua para fans DC yang tadinya terpecah belah satu sama lain. Waduh, kayaknya semua fanboy DC dan juga fans Snyder akan bersatu untuk menghadapi era baru kebangkitan DC Studios. But kira-kira seperti apakah kalau misalkan Zack Snyder akan bergabung kepada proyeknya DC James Gunn mendatang? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. DC akhirnya mendapatkan update terbaru yang layak kita breakdown, bahwa James Gunn dan juga Zack Snyder merilis sebuah foto pertemuan mereka berdua di sebuah cafe, yang dimana foto ini akhirnya menggemparkan semua para fans Snyder Cult yang merupakan fans Snyder yang masih berjuang untuk masa Zack Snyder merilis film lanjutan dari Snyderverse yang dibatalkan oleh Warner Bros di tahun 2023. Tapi justru gue mendapatkan sebuah teori baru setelah gue melihat foto ini, bahwa ada kemungkinan James Gunn akan mengajak Zack Snyder untuk menjadi sutradara ataupun penulis naskah di film DCU mendatang yang satu ini. Yang dimana memang sejak lama James Gunn dan juga Zack Snyder untuk menjadi kawan lama dalam dunia industri film. Bahkan mereka berdua pernah berkolaborasi membuat film bersama, yaitu di film Dawn of Death di tahun 2004 silam. Karena James Gunn ketika dia menggarap sebuah film DC Studios, dia juga terinspirasi dari Zack Snyder, maka ada kemungkinan kalau James Gunn akan mengundangnya sebagai sutradara di salah satu project DC Studios ini. Jika hal ini memang benar, coba kita compare kira-kira apa saja project DC yang cocok sesuai dengan kemampuan Zack Snyder sebagai sutradara. She with you? I thought she was with you. Yang paling mendekati adalah film The Authority. Nah, kok bisa? Gini, seperti yang kita tahu ya, bahwa mereka adalah tim superhero DC yang mengedepankan sisi politik dan juga keamanan satu dunia. Dan juga mereka ada sedikit kontroversi di dalamnya. Yang dimana hal ini cocok banget jika hal ini dibagikan oleh Zack Snyder yang akan memimpin project The Authority yang satu ini. Karena kita bisa berkaca kepada Project Watchmen di tahun 2009 silam. Yang di masa itu banyak orang awam dan juga fanboy DC yang kurang mengenal Watchmen seperti apa dan juga bagaimana kisahnya. Apalagi ini dalam kisah komik DC yang belum dikenal oleh semua orang, yang seringkali para fans mengkaitkannya dengan Batman dan juga Superman dalam sebuah stigma orang-orang umum lah ya. Alhasil itu film menjadi viral dan menjadi film DC yang sangat langka sampai sekarang. Sama seperti The Authority, banyak fanboy DC yang belum mengenal, apalagi orang awam. Maka ini adalah sebuah kesempatan besar untuk Zack Snyder untuk menggarap film The Authority yang satu ini di bawah naungannya James Gunn sebagai leader untuk project semua DC Studios. Apalagi salah satu anggotanya, yaitu The Engineer, akan menjadi villain dan juga anak buah Lex Luthor di film Superman mendatang. Jadi hal ini akan menjadi sebuah jembatan bagus untuk project DC ke depannya antara Superman dan juga film The Authority ini. Sebenarnya The Authority ini berasal dari sebuah komik Wildstorm sebelum akhirnya diakuisisi oleh DC Comics untuk menjadi bagian dari project mereka. Dan di komik mereka berkolaborasi dengan Superman Kingdom Come di masa depan. Bahkan mereka semua hampir punya banyak sekali konflik politik antara Superman dan juga The Authority yang satu ini. Yang dimana hal ini sangat cocok banget dengan visi-visinya Zack Snyder sebagai saudara yang pernah menggarap berbagai macam film-film yang bertemakan politik dan juga brutal seperti ini ya. Damn it, all right, that's how you want to do it?
Atau mungkin bisa jadi dia akan menjadi penulis naskah untuk film Batman The Brave and Bold. Karena kita pernah berkaca kepada proyeknya DCU dulu, bahwa Zack sepertinya sudah paham tentang kisah Batman yang pernah diperankan oleh Ben Affleck dulu. Dengan sekarang sutradaranya itu adalah Andy Muschietti dan penulisnya si Zack Snyder, itu bisa menjadi sebuah kombinasi yang luar biasa untuk proyek Batman yang satu ini. Tapi masalahnya, banyak fans itu yang mengatakan kalau Zack Snyder itu adalah orang yang payah dalam sebuah menulis naskah. Seperti contoh dalam film Rebel Moon yang pernah dirilis oleh pihak Netflix original. Itu hancur sih. Nah kok bisa? Karena dari awalnya aja Rebel Moon itu adalah sebuah naskah filmnya asal jadi. Karena zaman dulu Zack Snyder pernah menawarkan naskah ini kepada pihak Lucasfilm, yaitu sebuah studio yang menggarap Star Wars sebelum diambil alih oleh Disney di tahun 2015. Tapi dari pihak George Lucas selaku pencipta asli dari Star Wars ini menolak naskah itu karena bertentangan dengan apa yang diinginkan kepada Star Wars saga buatannya. Makanya dari sinilah Zack Snyder berubah semua naskahnya untuk bentuk petualangan di luar angkasa versi dia sendiri, yang kebetulan saat itu Netflix mau mendanai film tersebut sebagai project original dari pihak Netflix itu sendiri. Beda halnya kalau Zack ini akan masuk kepada project DC. Tentu dia adalah orang yang udah berpengalaman karena udah pernah menciptakan universe-nya sendiri, yaitu DCU. Bahkan sampai ada cult-nya loh. Artinya apa? Artinya dia berhasil membangun sebuah brand-nya sendiri. Dan sekarang dengan dia akan bergabung kepada James Gunn sebagai kepala DC Studios yang baru, ini akan menyatukan semua fanboy DC yang tadinya terpecah belah sekarang menjadi satu untuk menciptakan sebuah karya DC yang akan lebih rapi dan juga terarah ke tujuan yang lebih jelas. Gak seperti dulu yang saat itu DCU tidak ada kepalanya sama sekali, mau arah kemana juga nggak jelas. Bahkan dari pihak WB-nya juga banyak sekali orang-orang yang membenci semua karyanya Zack Snyder. Maka dari itu untuk mencegah hal itu ya, akhirnya sekarang James Gunn sepertinya akan merekrut Zack Snyder untuk mengerjakan sebuah project dalam DC Studios. Dengan adanya Zack yang udah pernah menggarap sebuah filmnya Batman Ben Affleck yang dibatalkan dulu, maka bisa jadi naskahnya akan dipakai separuh oleh James Gunn untuk munculkan sebuah ide kepada plot cerita yang dibawakan oleh James Gunn dalam Batman versinya, yang dimana Batman-nya udah punya Bat Family, bahkan ada Damian Wayne alias Robin generasi keempat. Not too hard to track, considering the bloody trail you two have left. Well, for your information, he sees something in me that you don't. Atau bisa jadi Zack Snyder akan mengerjakan sebuah project Superman 2 yang dimana kemungkinan James Gunn akan pakai naskah Man of Steel 2 zaman-zaman Henry Cavill yang pernah dibatalkan oleh pihak Warner Bros dulu. Seperti itu ya, yang dimana kita tahu ya villainnya adalah Brainiac, yang dimana bisa jadi James Gunn akan pakai ide itu untuk munculkan Brainiac versi komik akurat yang sangat mengerikan sesuai arahan dari Zack Snyder sebagai sang sutradaranya. Tapi pada intinya kalau aku ya sebagai fanboy DC, aku sangat berharap sekali ya kalau Zack Snyder akan diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang udah mengangkat namanya sebagai seorang sutradara yang mementingkan sebuah seni atau sebuah art. Jadi yang bikin DCU itu hancur itu bukan dia, tapi karena pihak WB-nya yang terlalu ikut campur dan juga ngejar Avengers banget di MCU kan, gitu loh guys, seperti itu ya. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan si Zack, dia adalah sang sutradara saja yang berbakat, tapi semua itu dia juga oleh studio yang juga sangat-sangat membenci semua karyanya dia yang dianggap sebagai orang yang sangat idealis sekali, seperti itu ya. Jadi ya dengan dia yang bergabung kepada proyeknya Disney James Gunn, itu pasti akan menyatukan semua fans DC yang tadinya terpecah belah akan menjadi satu ke sebuah project besar yang satu ini ya. Tapi so far menurut gua ya ada 3 project yang cocok dengan stylenya Zack Snyder sebagai sutradara. Mungkin Superman 2 atau The Authority atau mungkin Batman The Brave and Bold sebagai penulis naskah, seperti itu. Oke, kalau kejadian gue sebagai fans pasti akan bersorak-sorak main, karena ya gue juga sebagai orang yang suka banget dengan semua karya-karya Zack yang ada pada DCU yang satu itu.
Terutama yang kepada Man of Steel, PVS, dan juga JL Standard Cut. Itu gak ada dua ya men. Itu 3 project lah, sebuah project yang sangat bagus banget. Dan juga gue bisa melihat akhirnya sosok gelap DC yang sebenarnya dalam sebuah sinematik yang sangat terarah banget. Seperti itu ya, makanya gue bisa mengharapkan lebih tinggi kalau misalkan Zack ini akan bergabung kepada saganya James Gunn mendatang sebagai sutradara yang pertama menggarap project DC Studios di bawah naungan James Gunn sebagai kepalanya. Wow, itu pasti bakal lebih meletak sih men. Dan gue percaya para fans Thunder Cold ini akan menangis mendengarkan berita seperti ini, oke? Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian kalau misalkan Zack ini akan bergabung kepada project DC-nya James Gunn? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.